Ya halo guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini gue akan bahas tentang satu hal yang mungkin cukup menarik dan juga mungkin bisa jadi sebuah pengingat, apalagi mungkin untuk Gen Z ataupun anak muda yang sedang mengalami hari-hari yang buruk, sedang mengalami kesedihan ataupun kegagalan. Hal ini bisa menjadi sebuah pengingat untuk kita semua agar tidak mudah menyerah dan juga bisa mengambil sebuah pelajaran dari sebuah kejadian. Jadi di video kali ini kita itu akan ngebahas tentang semua hal terjadi karena sebuah alasan. Ya, gue selalu percaya kalau misalnya setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi karena sebuah alasan. Kayaknya nggak mungkin juga gitu ya, kayak ada kejadian dalam hidup kita, baik itu kegagalan, kesedihan, ataupun kesenangan, ataupun kebahagiaan, itu terjadi tanpa sebuah alasan. Kayaknya nggak mungkin ada sebuah hal terjadi dalam hidup kita, itu hanya terjadi karena ingin terjadi aja, tapi nggak ada alasannya. Itu kayaknya nggak mungkin banget. Jadi gue selalu percaya kalau misalnya setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, itu pasti terjadi karena sebuah alasan. Tapi sayangnya, kita itu kadang telat untuk menyadari alasan ataupun makna dari kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Dan mungkin akan baru sadar ketika sudah lama berlalu. Mungkin kayak 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin bahkan sampai puluhan tahun berikutnya, baru kita menyadari alasan ataupun makna di balik sebuah kejadian. Apalagi kalau misalnya kejadiannya itu kegagalan ataupun kesedihan yang sedih-sedih gitu. Kita itu nggak langsung bisa menyadari makna ataupun alasan di baliknya. Dan kebanyakan dari kita itu langsung menyalahkan keadaan. Sampai kita lupa untuk bisa mencari sebuah solusi dari masalah ataupun kesedihan yang sedang kita alami. Padahal kalau misalnya kita mencoba gitu ya untuk mencari sebuah solusi dan berhenti menyalahkan keadaan, kita itu akan mulai bisa menyadari sebuah alasan di balik kejadian tersebut. Kita mulai akan bisa mengambil sebuah pelajaran makna yang sangat mendalam dari kejadian tersebut. Ya, hal ini juga baru gue rasakan di tahun 2024 kemarin ataupun 2023, dimana gue itu baru merasakan ataupun menyadari alasan ataupun makna dari sebuah kejadian yang terjadi di tahun 2020. Dimana kejadian ini merupakan kejadian yang mungkin cukup tidak menyenangkan gitu ya, karena di tahun 2020 itu gue merasakan sebuah hal yang tidak enak dan juga hal yang cukup berat dilalui setiap harinya, dimana tahun 2020 itu gue masih kuliah. Gue kuliah di jurusan analisis kimia. Gue memilih untuk kuliah di situ itu karena waktu SMA gue itu suka kimia, dan nilai kimia di rapot gue itu memang paling besar. Jadi apa salahnya gue untuk mendaftar kuliah di jurusan analisis kimia. Di awal kuliah itu ya lancar-lancar aja, kayak pada semester 1 gitu ya, masih basic-basic dan masih gampang pelajarannya. Dan waktu itu juga gue mungkin belum sibuk akan organisasi, jadi ya kuliahnya masih berjalan lancar. Tapi di tahun kedua itu mulai merasakan kalau misalnya gue itu salah jurusan. Kayak setiap hari itu kerasa berat banget untuk kuliah. Belum lagi banyak banget tugas, banyak banget praktik. Belum lagi waktu itu gue itu sibuk organisasi dan lain sebagainya. Sampai akhirnya gue itu ngerasa salah jurusan dan gue ngerasa kayak gue itu nggak bisa ngelanjutin kuliah di jurusan tersebut gitu. Karena gue juga ngerasa gue nggak akan bisa kerja sebagai analis kimia, karena gue ngerasa kalau misalnya pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang gue banget waktu itu. Jadi memang gue rasa waktu itu jurusan analis kimia ini nggak cocok sama diri gue, dan gue semakin ngerasa salah jurusan. Sampai akhirnya gue itu mencoba daftar di tempat lain, gue daftar kuliah lagi di tempat lain, tapi hasilnya gak keterima juga. Gue juga coba untuk kerja waktu itu, gue coba untuk daftar sebagai masinis, tapi akhirnya juga gak keterima. Dan akhirnya gue terpaksa untuk tetap melanjutkan kuliah gue sampai selesai. Tahun berlalu gitu ya, pas tahun 2020 itu juga gue masih kuliah, itu pandemi guys. Dan saat pandemi itu mulai tuh kuliah online, tapi kuliah online-nya ini kayak belum efektif gitu lah. Jadi kayak jadwalnya itu belum pasti dan masih banyak waktu kosongnya. Karena waktu itu gue ngerasa gabut dan gue juga masih ngerasa salah jurusan, dan gue juga gak mau waktu itu kerja di bidang yang selaras dengan jurusan gue. Jadi ya akhirnya gue memutuskan untuk mencari sebuah kegiatan yang harapannya itu bisa gue jadikan sebagai pekerjaan utama gue ketika lulus kuliah nantinya. Awalnya itu gue coba untuk bisnis, gue coba buka usaha kopi. Kalau kalian ingat dulu itu lagi hype banget kopi susu yang di botol itu, yang di botol kecil. Itu gue buat dan gue juga jualin ke teman-teman gue. Sempat berjalan sampai sebulan tapi akhirnya tutup karena berbagai alasan. Salah satunya ya karena waktu itu kuliahnya juga udah mulai efektif jadwalnya. Jadi memang gak ada waktu untuk membuat kopinya dan gak ada waktu untuk memasarkan dan juga mengantarkan kopi-kopinya ini. Sampai akhirnya gue coba lagi mencari kegiatan lainnya. Saat mencari kegiatan itu, gue itu melakukan flashback ke beberapa tahun ke belakang. Gue flashback dan gue cari tahu apa aja yang udah gue lakuin dan apa aja yang gue inginkan dari zaman SMP sampai kuliah. Dan ternyata ada satu hal yang selama ini gue inginkan tapi belum tercapai, yaitu menjadi seorang konten kreator. Memang waktu SMP gue itu pernah hampir mulai konten sebagai YouTuber, walaupun akhirnya berhenti di video pertama. Nah tapi di SMA itu muncul lagi, dimana waktu itu gue coba untuk buka bisnis kaos polos, dan gue fokusnya di konten di sosial media. Gue fokus buat konten usaha gue di sosial media, dan konten ini itu terjadi lagi di kuliah, dimana di kuliah itu gue itu masuk organisasi dan gue masuk divisi Kominfo.
Jadi tujuannya itu untuk membuat postingan digital ataupun konten di sosial media. Sampai akhirnya gue bisa menarik sebuah benang merah gitu ya dari zaman SMP sampai kuliah, bahwa ada satu impian gue yang belum tercapai sampai saat itu, yaitu menjadi konten kreator. Dan waktu itu karena gue ngerasa salah jurusan sama kuliah gue, dan gue ngerasa nggak mau kerja di bidang tersebut, akhirnya gue mencari kegiatan yang bisa gue lanjutkan, yang bisa menghasilkan ketika gue lulus nanti. Akhirnya gue pilihlah untuk menjadi seorang konten kreator, yang tujuannya ini bisa menjadi sebuah profesi yang akan gue lanjutkan ketika nantinya lulus kuliah. Dan gue konten itu sambil kuliah, sambil jaga toko keluarga gue juga, dan sebulan 2 bulan mungkin masih kerasa susahnya tuh, karena gue juga mulai dari 0 followers sampai akhirnya bisa tembus ke 100 dengan susah payah, dan gak lama berselang terus berkembang sampai akhirnya tembus 1000, tembus 10.000, dan seterusnya bahkan sampai tembus ke 100.000. Ya mungkin awalnya butuh usaha yang bukan main gitu ya. Gue sampai sering begadang setiap hari karena ngurusin konten itu, tapi akhirnya ya alhamdulillah bisa terbayarkan karena gue juga bisa menghasilkan dari konten tersebut, dan akhirnya gue juga bisa mewujudkan cita-cita yang mungkin selama ini terpendam dalam diri gue, yaitu menjadi seorang konten kreator. Ya mungkin salah satu hal yang bisa kita pelajari dari cerita gue tadi, yaitu semua hal itu terjadi karena sebuah alasan. Kalau mungkin dulu gue itu nggak masuk ke analis kimia dan gue nggak ngerasa salah jurusan, mungkin gue nggak akan bisa untuk mewujudkan mimpi gue yang selama ini terpendam, yaitu menjadi konten kreator. Karena mungkin gue udah enjoy sama kuliahnya, dan gue udah memantapkan hati gitu ya untuk bekerja di bidang yang selaras dengan kuliah gue. Dan mimpi itu akan terus terpendam mungkin sampai tua nanti, dan mimpi itu mungkin nggak akan bisa terwujud dalam hidup gue. Ya walaupun di tahun 2020 itu waktu gue ngerasa salah jurusan, gue itu rasanya kayak susah banget, gue ngerasa kayak struggle banget. Tapi akhirnya gue sadar kalau misalnya hal itu terjadi agar gue bisa mewujudkan salah satu mimpi yang terpendam sama ini, yaitu menjadi seorang content creator. Ya jadi memang gak semua hal yang kita anggap buruk itu beneran buruk. Karena bisa aja ada makna ataupun alasan kenapa hal itu terjadi dalam hidup kita. Kali aja kegagalan yang sekarang kamu lagi hadapi, atau mungkin kehilangan yang sedang kamu rasakan, itu merupakan hal yang memiliki makna yang lebih dalam di baliknya, yang mungkin kita nggak akan menyadarinya sekarang juga, tapi mungkin kita akan menyadarinya ketika nanti sudah lama berlalu, dan kita akan mulai menyadarinya kalau kita itu berhenti menyalahkan sebuah keadaan, dan kita mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar agar kita itu bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Dan nantinya seiring waktu berjalan, kita itu akan menemukan alasan dan makna kenapa kejadian itu bisa terjadi dalam hidup kita. Mungkin aja sekarang kamu lagi menghadapi sebuah kegagalan, tapi ternyata dari kegagalan itulah akhirnya kamu itu bisa berkembang untuk jadi jauh lebih baik. Mungkin aja sekarang itu kamu lagi mengalami sebuah kehilangan, tapi ternyata dari kehilangan itu kamu itu bisa tumbuh jadi seorang yang lebih baik ke depannya. Kita nggak akan pernah tahu, dan kita mungkin nggak akan pernah langsung sadar makna ataupun alasan dari sebuah kejadian. Tetapi selalu percayalah, setiap kejadian itu pasti punya alasan di baliknya. Bahkan kejadian yang pahit sekalipun pasti punya alasan ataupun makna di baliknya. Jadi mulai sekarang kalau misalnya kamu lagi mengalami hal yang kurang enak gitu ya, coba berhenti untuk menyalahkan keadaan, dan coba mulai untuk cari jalan keluarnya. Maka nantinya dengan seiring berjalannya waktu, kamu itu akan menyadari alasan dan makna dari kejadian tersebut. Ya oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama mungkin bagi teman-teman yang sedang mengalami sebuah kegagalan, kesedihan, atau mungkin hal gak enak lainnya. Semoga bisa menjadi sebuah jalan keluar yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk bisa mencari sebuah solusi dari hal yang teman-teman hadapi sekarang. Oke, sekian aja. Kalau misal bermanfaat, boleh teman-teman like dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua, biar kita sama-sama bisa jadi versi terbaik di tahun 2025.